Jepang akan jadikan Indonesia pelampiasan. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan kalah dari Australia membuat ranking FIFA Jepang itu turun. Skuad Garuda sebenarnya tidak perlu risau dengan pemindahan kandang timnas Jepang ini, karena nyatanya tim Samurai Biru tidak terlalu superior saat menjalani laga di Panasonic Stadium. Belajar dari pertemuan terakhir, timnas Indonesia jelas perlu mewaspadai Jepang yang hobi untuk menyerang lebih dulu. Tim nasional Jepang, sang raja terakhir. Gue mau ngasih julukan tapi takut nggak sopan sama karyawan tetap ya. Jepang akan jadikan Indonesia pelampiasan. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan kalah dari Australia membuat ranking FIFA Jepang itu turun. Kehilangan hampir 20 poin membuat Jepang yang awalnya ada di rank 15 turun jadi rank 17. Nah, lawan timnas Indonesia, kalau misalnya Jepang kalah lagi, Jepang akan kehilangan 21 poin. Jika itu terjadi, Jepang makin jatuh turun ke rank 22 FIFA. Dan itu akan menyebabkan yang tadinya Jepang di Piala Dunia akan ada di pot 2 turun ke pot 3. Kalau Jepang imbang lawan Indonesia, Jepang akan kehilangan 9 poin. Dan itu juga akan membuat Jepang turun dari rank 17 turun ke rank 18. Jadi tidak ada opsi imbang atau kalah buat Jepang. Aku merasa Jepang akan menjadikan timnas Indonesia sebagai pelampiasan. Karena kalau sampai Jepang kalah ataupun imbang, ruginya sangat banyak. Maka dari itu, timnas Indonesia wajib waspada. Patrick Kluivert harus berani main full bertahan, full defensif. Karena Jepang akan menjadikan timnas Indonesia pelampiasan. Salam Di Matteo. Pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia adalah pertandingan hidup dan mati bagi timnas Indonesia. Di atas kertas, jelas Jepang lebih unggul. Mereka tidak akan tinggal diam usai hasil 0-0 melawan Arab Saudi, dan Indonesia akan dipandang sebagai pelampiasan semata. Tapi skuad Garuda tidak datang untuk dibantai menjadi korban semata. Dengan semangat juang, mental baja, dan perjuangan dan dukungan dari rakyat Indonesia di tanah air dan supporter Indonesia yang ada di Jepang, mereka siap untuk melawan kekuatan raksasa Asia. Ini bukan sekedar laga, ini pertarungan harga diri, hidup dan mati. Apapun hasilnya, Garuda tak akan tunduk tanpa perlawanan. Seperti apa perlawanan timnas Indonesia melawan Jepang? Mari kita simak dari beberapa cuplikan berita berikut. Bahkan mereka pernah menelan kekalahan telak di stadion tersebut. Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang yang cukup berat dengan menghadapi sang raksasa Asia yaitu Jepang yang akan digelar di Panasonic Stadium. Dipilihnya Panasonic Stadium sebagai kandang timnas Jepang untuk melawan timnas Indonesia tentu sangat menarik karena skuad Samurai Biru biasanya selalu memainkan pertandingan kandang di Saitama Stadium. Dan skuad Garuda sebenarnya tidak perlu risau dengan pemindahan kandang timnas Jepang ini karena nyatanya tim Samurai Biru tidak terlalu superior saat menjalani laga di Panasonic Stadium. Dari 7 kali kesempatan menggelar pertandingan kandang di stadion tersebut, timnas Jepang menang 4 kali dan menelan 3 kali kekalahan. Bahkan mereka pernah menelan kekalahan telak di stadion tersebut saat melawan Venezuela pada tahun 2019. Yang saat itu Jepang harus kalah dengan skor 1-4. Indonesia juga bukan tim ASEAN pertama yang berlaga di sana. Karena pada tahun 2023 Myanmar sudah lebih dulu namun harus kalah telak dengan skor 5-0. Menurut Sobat Molako, mampukah skuad Garuda menorehkan hasil positif atas Jepang di Panasonic Stadium? Bukan soal lolos, tapi mengukur seberapa jauh kita bisa melangkah. Seperti dikutip dari CNN, Jai mengatakan, kami tetap fokus ke laga terakhir karena tetap penting, meski sudah lolos. Belajar dari pertemuan terakhir, timnas Indonesia jelas perlu mewaspadai Jepang yang hobi untuk menyerang lebih dulu. Melakukan tekanan tinggi untuk memukul langsung di pertahanan lawan, ini akan menjadi sangat berbahaya bagi timnas Indonesia, terlebih Indonesia sering melakukan build up dari bawah. Taktik yang mereka terapkan sangat wajar karena ada pemain seperti Takefusa Kubo yang punya visi sekaligus kecepatan. Mereka juga punya Daichi Kamada yang siap membantu dari lini tengah untuk membongkar pertahanan Indonesia dengan umpan akuratnya. Bahkan melawan Australia, meski hanya dilengkapi pemain lapis kedua, pasukan Hajime Moriyasu nyatanya tetap harus menyerang sepanjang pertandingan, yakni penguasaan 69% serta 13 tembakan. Tapi disitulah letak kelemahan mereka ketika menguasai laga. Jepang memang punya amunisi berbobot untuk terus melakukan sepak bola menyerang, tapi para pemain acap kali tak sabaran dan terburu nafsu. Lihatlah ketika mereka kebobolan di menit-menit akhir melawan Australia. Tidak ada yang menyangka bahwa pada menit ke-90 mereka akan kebobolan lewat open play The Socceroos.
Dalam terciptanya gol Australia, pemain Jepang tertarik untuk mengejar satu pemain Australia dan meninggalkan ruang kosong yang dimanfaatkan Aziz Behich untuk menerima umpan tarik dari Riley McGree. Hal seperti ini yang bisa jadi perhatian untuk skuad Garuda. Anak asuh Patrick Kluivert harus fokus dalam bertahan, kurangi kesalahan dan tidak boleh membuang kesempatan. Beruntung, Indonesia kini punya Romani yang memiliki naluri penyerang haus gol. Laga menghadapi Jepang tak akan berpengaruh besar buat timnas Indonesia. Pasukan Patrick Kluivert sudah memastikan diri lolos ke putaran keempat. Di sisi lain, Hajime Moriyasu juga pasti akan bereksperimen lagi. Buat apa? Samurai Biru sudah memesan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Laga tersebut tak ubahnya hiburan semata. Kendati pun begitu, Jay Itzes menilai laga melawan Jepang tetap penting. Seperti kata Presiden, Indonesia mesti menang. Walaupun pernyataan itu hanya dibalas nyengir oleh Erick Thohir, tapi siapa tahu itu adalah doa. Siapa tahu Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Karena terakhir kali Indonesia bisa mengalahkan Jepang terjadi pada 1981 saat bertemu di pertandingan persahabatan. Itu artinya sudah 44 tahun Indonesia tidak pernah mengalahkan Jepang. Skuad Garuda sendiri sedang dalam tren positif. Pemain seperti Ricky Kambuaya yang bermain bagus melawan Cina sampai disebut FIFA sebagai permata dari timur Indonesia. Lalu Emil Audero yang tampil luar biasa di bawah Mistar meski baru debut bersama skuad Garuda. Kita belum tahu apakah Emil yang akan turun atau Martin Pas. Terlepas dari itu, kedua pemain sama-sama bagus. Barangkali Patrick Kluivert akan memberi kejutan lagi di starting line-up-nya. Mungkin ia akan memasang Nadeo atau malah Hernando Ari yang berpengalaman menghadapi Jepang di Piala Asia lalu. Selain Jay Itzes yang masih menganggap penting pertandingan ini, Rizky Ridho juga sudah membulatkan tekadnya untuk tak mau mengulangi kekecewaan yang sama ketika Indonesia dihajar 4-0 di GBK. Well, dalam penutupan ronde ketiga ini, pahlawan bisa muncul dari siapa saja. Bisa jadi Beckham Putra yang mencetak gol dari luar kotak, atau keajaiban gol dari aksi individu Yakob Sayuri melewati kiper Jepang. Siapapun yang waras tahu, Jepang tetap favorit. Peluang mereka menang lebih besar. Tapi, bukankah itu justru keindahannya? Tim nasional Jepang, sang raja terakhir. Gue mau ngasih julukan tapi takut nggak sopan sama karyawan tetap ya. Di bawah pelatih mereka, Hajime Moriyasu, telah melakukan raja terakhir calling. Dengan mengumumkan nama-nama yang akan bertanding melawan timnas Indonesia di tanggal 10 Juni nanti, Boy. Apakah pemain utama masih ada yang dipanggil? Dengan fakta kalau Jepang udah jadi juara grup di grup ini, mari kita bahas, Boy. Kalian yang mau baca versi Jepangnya, Boy, silakan screenshot bagian ini. Gua kan sih ngerti tuh, gua tuh bahasa Jepang sih ngerti tuh. Mari kita cek pakai bahasa Indonesianya, Boy. Kiper mereka yang kiper utama dipanggil cuma Zion Suzuki aja, Boy. Sisanya rata-rata main dari J-League, Liga Jepang. Untuk belakang ada Nagatomo, masih main si abang. Watanabe, pemain senior. Koki Machida waktu itu juga dipanggil. Ayamu Seiko waktu itu juga dipanggil. Kota Takai, setahu gue ini debutan nih, setahu gue nih. Hiroki Seki nih, gue gak tahu ini siapa. Junosuke Suzuki, ini gue juga gak tahu siapa. Berarti nama-nama kayak Itakura, Hiroki Ito, Tomiyasu, Haraguchi, itu gak ada yang dipanggil, Boy. Sugawara yang Southampton juga gak dipanggil. Gokil. Lanjut di posisi gelandang, Boy. Wataru Endo dipanggil. Abang-abangan nih. Yuki Owashi waktu di GBK juga dipanggil. Daichi Kamada dipanggil. Ryoya Morishita, enggak nih debutan nih setahu gua. Shuto Machino ini juga nggak ada kemarin. Keito Nakamura ini wingernya Reims, waktu itu main di GBK. Kaishu Sano setahu gue ini nggak main waktu di GBK. Hirakawa, Kumasaka dan juga Tawara ini pemain baru setahu gua nih. Nggak ada pemain-pemain kayak Morita, terus si Aotanaka Leeds United padahal Leeds juara. Gokil banget emang ini raja terakhir ya. Terakhir di depan, Boy. Kubo, abang-abangan. Hosoya, ini setahu gue wonderkid nih. Yuito Suzuki, Joel Chima Fujita. Ini setahu gue Fujita ini kaptennya timnas Jepang U23 waktu itu ya. Terus ada Shunsuke Mito, ini gue gak tahu siapa.
Kodai Sano, ini temennya Verdong di Nijmegen. Dan terakhir Ryonosuke Sato. Nama-nama kayak Mitoma, Ueda, Minamino, Ritsu Doan, Daisen Maeda, Kyogo Furuhashi. Gak ada yang dipanggil, boy. Respect banget gue sama Hajime Moriyasu, respect. Tapi nih boy, gue ingetin sama kalian nih, Jepang tetaplah Jepang. Jangan besar kepala dan terlalu optimis kalau Indonesia bisa ambil poin di Tokyo nanti. Nanti sakit hati kita kalau misalnya gak kesampaian. Oke, brother. So, menurut kalian gimana terkait dengan pemanggilan kali ini? Tulis di bawah, Terima kasih banyak. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye.